Bab 163, Pembunuh berwajah seribu. Ketika dia melihat mayat yang masih memiliki sedikit kehangatan, ekspresi gadis pink itu tetap tidak berubah meskipun kilatan aneh berkedip di tatapannya. Empat penggarap Sekte Pegunungan Selatan tegang dan mencengkeram senjata mereka dengan erat. Sebagai pembudidaya pemarah, mereka secara alami akan membawa senjata tempur jarak dekat dengan mereka, mirip dengan orang-orang seperti Cold Moon Saber Suzimo dan kapak raksasa kecil berlemak. Dari empat penggarap Sekte Pegunungan Selatan, 3 dari mereka memegang pedang sementara yang lain memegang kail. Kultivator keliling, Yan Fei, dengan tangan kosong. Namun, lengan bajunya lebar seolah-olah dia memiliki trik yang tersembunyi di dalamnya. Sekilas, Suzimo samar-samar bisa menebak bahwa senjata Yan Fei seharusnya adalah sepasang pelindung lengan. Itu adalah jenis senjata yang tersembunyi dengan baik, pendek dan ganas yang dapat digunakan baik secara defensif maupun ofensif. Itu setara dengan dia bertarung dengan tangannya, kecuali bahwa itu tak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan. Jelas bahwa tempat bawah tanah ini jauh dari ramah. Selain fakta bahwa mereka terpesona oleh gadis berbaju merah muda, alasan mengapa mereka berlima bersedia mengikuti adalah karena mereka benar-benar mampu. Bagaimanapun, ada formasi kunci roh kuno di sini. Bahkan jika penggarap pendirian yayasan yang sempurna dengan 8 meridian tidak terkunci datang ke sini, mereka mungkin mati dalam penyesalan jika mereka lemah dalam pertempuran jarak dekat. Di persimpangan, kelima pria itu melindungi gadis berbaju merah muda di tengah dan mengamati sekeliling. Hanya setelah mereka memastikan bahwa tidak ada bahaya, mereka melanjutkan. Suzimo berkeliaran di belakang, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Berhenti di samping mayat di garpu, dia melirik ke samping. Mata orang itu melebar dan dipenuhi dengan kebingungan, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. Bekas luka pedang di glabella tipis dan jelas bahwa penyerangnya sangat cepat sehingga orang ini terbunuh tanpa sempat bereaksi. Suzimo terus mengikuti gadis berbaju pink dan yang lainnya di depan. Tak lama, mereka menemukan 2 mayat lagi yang tergeletak secara diagonal di tanah yang terlihat identik dengan yang sebelumnya. Kedua mayat itu juga tidak memiliki tas penyimpanan. Wu Xiangming dan yang lainnya menyapu pandangan mereka dan mencoba melindungi gadis berbaju merah muda itu saat dia berjalan melewati kedua mayat itu. Tiba-tiba, Suzimo merasakan sensasi palpitasi yang kuat seolah-olah kulit kepalanya mati rasa. Perasaan itu datang sangat tiba-tiba tanpa peringatan sama sekali. Meskipun dia tidak merasakan bahaya apapun, Suzimo tanpa sadar berteriak pelan, "Berhenti!" Setelah mendengar suara Suzimo, gadis berbaju merah muda itu sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berhenti. Meledak dari kakinya, dia melompat mundur dalam sekejap. Wu Xiangming dan yang lainnya tertegun sejenak. Saat itu, mayat yang berbaring secara diagonal ke samping tiba-tiba menggerakkan pupilnya dengan cara yang menyeramkan. Itu berdiri dan menarik pedang yang sangat tipis entah dari mana, melesat maju dan menusuk 2 kali. Puff, puff, sinar pedang melintas diikuti oleh 2 suara tajam. Suzimo tercengang. Mayat itu menyerang terlalu cepat. Jika dia berada di posisi lain dan tidak memiliki persepsi roh, dia juga tidak akan bisa menghindari kedua serangan itu. 2 pembudidaya Sekte Pegunungan Selatan memunggungi Suzimo. Meskipun dia tidak bisa melihat ekspresi mereka, dia bisa merasakan tubuh mereka menjadi kaku saat mereka jatuh ke depan, tidak lagi bernafas. Meskipun mayat itu telah membunuh 2 orang, itu tidak berhenti sama sekali. Mengetuk kakinya dengan ringan, ia melesat ke depan dan bergerak seperti hantu, berkedip-kedip dan menghilang ke dalam kegelapan. Desir, desir. Pada saat yang sama, 2 berkas cahaya hitam menembus kegelapan dan mengejar bayangan hitam, mengeluarkan rengekan dan menghilang. Tidak jauh, Suzimo memegang busur kristal sanguin dan menembakkan 2 anak panah. Sangat disayangkan bahwa mayat itu telah melarikan diri terlebih dahulu dan kedua anak panah itu tidak dapat melukainya karena gerakannya yang menipu. Dentang, dentang. Segera setelah itu, 2 suara renyah terdengar dari kegelapan di depan. Cukup benar. Kedua anak panah itu meleset, suara-suara itu berasal dari mereka yang menghantam dinding. Berdiri di samping Suzimo, gadis berbaju merah muda itu memiliki pancaran aneh di matanya. Dari orang-orang yang hadir, dia adalah satu-satunya yang tahu identitas mayat itu. Di permukaan, mayat itu tidak memiliki celah. Itu identik dengan mayat sebelumnya yang mereka temui, sampai ke bekas luka yang mengalir dengan darah hangat. Namun, gadis berbaju merah muda itu tidak menyangka bahwa pria muda dengan fitur halus akan menjadi orang pertama yang menyadari bahwa itu adalah penyamaran. Mayat yang baru saja melarikan diri adalah pembunuh paling berdarah dingin di dalam Sekte Iblis, pembunuh sejati. Tidak seorang pun di dalam Sekte Iblis telah melihat wajah sebenarnya dari mayat itu. Dia bisa menjadi mayat,
atau pria tua dengan rambut putih panjang. Dia juga bisa menjadi anak yang lugu dan naif atau bahkan, seorang wanita. Sebaliknya, tidak ada yang tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Orang-orang dari Sekte Iblis menyebutnya sebagai pembunuh berwajah seribu. Gadis berbaju merah muda hanya tahu bahwa orang ini adalah pewaris iblis dari Sekte Kematian Tersembunyi generasi ini. Dengan bakat yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Sekte Iblis kuno, dia dianggap sebagai pewaris iblis terkuat dari Sekte Kematian Tersembunyi. Baik gadis di Sekte Pure Maiden Pink dan Sekte Kematian Tersembunyi dari pembunuh bayaran berwajah seribu adalah bagian dari 7 Sekte Iblis. Saat Suzimo mengeluarkan peringatan, gadis berbaju merah muda itu diingatkan akan sosok yang menakutkan itu dan segera mundur. Namun, yang mengejutkan gadis berbaju pink itu adalah pembunuh bayaran berwajah seribu itu memilih mundur setelah membunuh 2 orang. Artinya ada seseorang di antara mereka yang membuat pembunuh bayaran berwajah seribu itu merasa terancam, sehingga dia tidak terus mengambil risiko. Dalam level yang sama, pembunuh bayaran berwajah seribu itu telah membunuh banyak jenius dan tanpa gagal sekalipun. Rekam jejaknya yang luar biasa membuat banyak pembudidaya iblis terdiam. Di satu sisi, itu karena metode pembunuh bayaran berwajah seribu itu dingin dan keras. Di sisi lain, itu juga bukti kehati-hatiannya. Siapa yang menyebabkan pewaris iblis terkuat dari Sekte Kematian Tersembunyi ini merasa khawatir. Gadis berbaju merah muda menyapu pandangannya ke Wu Xiangming dan para pembudidaya lainnya, akhirnya mendarat di Suzimo. Meskipun proses kemunculan pembunuh bayaran berwajah seribu hingga keluar tampak lambat, itu terjadi dalam sepersekian detik dalam kenyataan. Wu Xiangming dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Di antara mereka yang hadir, Suzimo adalah yang paling tenang. Dia tidak hanya menyadari ada sesuatu yang salah, dia bahkan bisa membalas. Jelas sekali siapa pembunuh berwajah seribu yang diwaspadai. Ini adalah pertama kalinya gadis berbaju merah muda itu menyadari bahwa Suzimo tidak menyedihkan seperti yang dia bayangkan. Terutama ketika dia menembakkan panah sebelumnya. Pria tampan itu sebenarnya memancarkan aura yang begitu ganas hingga bisa menghancurkan segalanya. Tidak semua orang berani melawan pewaris iblis Sekte Kematian Tersembunyi. Gadis bermata merah muda itu berbinar ketika dia berpikir, cara dia menyerang dengan sangat meyakinkan. Aku ingin tahu apakah dia masih akan berperilaku sama jika dia tahu itu adalah pembunuh bayaran berwajah seribu. Kau tahu siapa itu? Suzimo menatap gadis bermata merah muda itu dan bertanya, mengerutkan kening. Dia berkedip dan menjawab, tidak, tidak. Suzimo menarik kembali pandangannya. Dia tahu bahwa jika gadis berbaju merah muda tidak ingin memberitahu, dia tidak akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya tidak peduli bagaimana dia bertanya. Tidak jauh, sekarang hanya ada 2 dari 4 pembudidaya Sekte Pegunungan Selatan yang tersisa. Meskipun keduanya tampak kesakitan, mereka segera mengeluarkan tas penyimpanan dari kedua mayat dan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Dan Anda menyebutnya seorang kultivator lurus dari jalan ortodoks. Ketika gadis berbaju merah muda melihat itu, dia menyeringai dingin di balik kerudungnya. Bab 164, Pertarungan yang tidak dapat dihindari. Belasungkawa saya, rekan-rekan Taois. Gadis berbaju merah muda datang ke sisi Wu Xiangming dan berkata, orang itu menyerang kami tanpa alasan dan membunuh 2 orang. Sangat mungkin itu adalah seseorang dari Sekte Iblis. Petik 2. Wu Xiangming dan yang lainnya mengangguk kesakitan. Ini semua salahku. Gadis berbaju merah muda menghela nafas dengan lembut dengan sikap sedih. Jika bukan karena saya, kedua rekan Taois itu tidak akan terlibat dan akhirnya mati di sini. Mereka yang berasal dari Sekte Iblis sangat kuat. Saya pikir kami bukan tandingan mereka. Ketika dia mendengar itu, Wu Xiangming buru-buru berkata, itu bukan salahmu, Yaner. Gadis berbaju merah muda itu mengerutkan bibirnya saat kilatan melintas di matanya. Seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan, dia menjawab dengan lembut, Kakak Wu, silakan pergi. Saya telah memutuskan untuk melanjutkan sendiri. Tolong jangan ikuti saya lagi. Jika kalian akhirnya terluka karena aku akan. Gadis berbaju merah muda itu menangis saat dia berbicara, air mata mengalir di matanya dengan cara yang menyedihkan. Untuk saat itu, Suzimo hampir tersentuh oleh gadis berbaju merah muda yang menunjukkan emosi juga. Namun, dia langsung tersadar dari pingsannya dan ekspresinya dingin. Wu Xiangming agak bingung. Dia ingin mengulurkan tangan dan membantu gadis berbaju merah muda menghapus air matanya. Namun, seolah-olah dia telah kehilangan keberaniannya, dia segera berkata, Yaner, jangan menangis. Jangan khawatir, aku pasti akan menemanimu sampai akhir. Kultivator Sekte Pegunungan Selatan lainnya juga ikut campur. Di samping,
Yan Fei ternyata juga tergerak. Namun, cara dia memandang gadis berbaju merah muda itu agak aneh, seolah-olah ada sedikit dan kejahatan di matanya. Yaner, dengarkan aku. Wu Xiangming berkata dalam-dalam, orang itu mungkin cepat dan tegas dalam serangannya, tetapi dalam pertempuran langsung, dia mungkin bukan tandinganku. Gadis berbaju merah muda itu berhenti terisak dan menganggukkan kepalanya, tidak sepenuhnya mengerti. Su Zimo mengeluh dalam hati, meskipun orang ini benar-benar tersihir oleh gadis berbaju merah muda, dia masih memiliki sedikit kewarasan dalam dirinya dan tahu bagaimana menganalisis situasinya. Menurut Su Zimo, mayat sebelumnya mirip dengan bagaimana pembunuh berperilaku seperti yang dijelaskan dalam buku-buku sejarah, jika mereka melewatkan serangan mereka, mereka akan melarikan diri. Pembunuh tidak perlu terlalu kuat, tetapi mereka berspesialisasi dalam penyamaran, penyembunyian, dan sembunyi-sembunyi. Seperti bayangan, kombinasi dari teknik-teknik itu menakutkan dan sangat sulit untuk dihadapi. Tentu saja, meskipun Wu Xiangming menyadari itu, Su Zimo tidak memiliki harapan yang tinggi padanya. Belum lagi Wu Xiangming, bahkan Su Zimo tidak menjamin bahwa dia akan bisa lolos tanpa cedera dari pembunuh itu jika dia tidak memiliki persepsi rohnya. Itu adalah pembunuh yang menakutkan. Melalui berbagai detail dari upaya itu sebelumnya, jelas bahwa kekuatan dan fisik pembunuh yang sebenarnya juga sangat kuat. Tapi tentu saja, Su Zimo memiliki persepsi rohnya dan tidak takut pada pembunuh itu. Jika dia berani muncul sekali lagi, Su Zimo pasti akan langsung membunuhnya. Seseorang seperti itu terlalu berbahaya. Mungkin dia merasakan sesuatu, si pembunuh tidak muncul sekali lagi setelah melarikan diri. Gadis berbaju merah muda terus menavigasi celah, dilindungi oleh Wu Xiangming dan dua lainnya. Su Zimo berdiri di belakang dengan mata terbakar dan telinga bergetar, tidak ada yang bisa menghindari akal sehatnya. Kali ini, Wu Xiangming dan dua lainnya jelas jauh lebih berhati-hati dengan setiap langkah yang mereka ambil. Ketika mereka bertemu mayat lagi, tak satu pun dari mereka berjalan melewati begitu saja. Sebaliknya, mereka memilih untuk tetap berada di samping gadis berbaju merah muda dan melanjutkan dalam formasi segitiga sambil menikam mayat beberapa kali. Tak lama, mereka tiba di pertigaan lagi. Wu Xiangming berbalik dan menatap Su Zimo yang diam sepanjang jalan. Merasakan rasa frustrasi yang tiba-tiba, dia berteriak, "Hei, Su itu sesuatu. Anda sebaiknya berhenti mengikuti kami. Melihatmu membuatku kesal." Bagi Wu Xiangming, Su Zimo hampir tidak ada sampai pada titik di mana dia bahkan tidak repot-repot mengingat nama yang terakhir. Betul sekali. Orang itu sama sekali tidak membantu dan pemalu seperti tikus. Dia bahkan tidak berani berjalan di depan dan hanya memilih untuk mengikuti kita. Kultivator Sekte Pegunungan Selatan lainnya menggerutu. Su Zimo tidak menjawab dan hanya terlihat tenang dengan sedikit ejekan di matanya. Sepanjang perjalanan, Su Zimo hampir tidak bergerak. Sebagian besar waktu, dia hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Alasan mengapa dia tidak melakukan apa-apa adalah karena tidak perlu. Kepada Wu Xiangming, Su Zimo hanya berteriak agar mereka berhenti dan menembakkan dua anak panah. Namun, hanya gadis berbaju merah muda yang tahu betapa pentingnya peringatan itu dan dua panah yang ditembakkan dari Su Zimo. Mengingat sejarah pembunuh berwajah seribu, dia akan membunuh semua orang kecuali dia jika dia tidak memiliki sesuatu untuk diwaspadai. Berdiri di persimpangan, Wu Xiangming memandang Su Zimo dan bertanya dengan jijik, "Su Zimo, katakan padaku. Untuk apa kamu baik-baik saja, iya?" "Kakak Wu, tolong jangan mempersulit dia," gadis berbaju merah muda itu dengan cepat berkata di samping. Wu Xiangming mendengus dingin dan berbalik, berjalan ke kanan pertigaan sambil bergumam tak henti-hentinya, murid berdarah dari puncak etiril. Dia bukan apa-apa. Tepat pada saat itu, Su Zimo berdiri di tempat. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, matanya bersinar dengan kilatan dingin. "Kamu bertanya padaku untuk apa aku baik, iya?" Su Zimo tiba-tiba tertawa dan menjawab dengan tenang, "Sebenarnya, peranku sederhana. Paling tidak, saya bisa memperingatkan beberapa orang untuk tidak melangkah ke jalan yang tidak bisa kembali." Petik 2. Berhenti bertingkah misterius dan menyemburkan omong kosong. Wu Xiangming berbalik dan mengejek dengan dingin, "Bicaralah. Tidak perlu bertele-tele." Su Zimo menunjuk ke jalan di belakang Wu Xiangming dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melanjutkan jalan ini." Hahaha. Wu Xiangming tertawa terbahak-bahak. Sungguh lelucon yang berdarah. Anda benar-benar berpikir seseorang seperti Anda, pendirian yayasan tahap awal, memenuhi syarat untuk mengajari saya tentang jalan apa yang harus saya ambil. Terserah Anda, Su Zimo mengangkat alisnya. Wu Xiangming tetap tersenyum dan menjawab dengan dingin, "Su sesuatu,
izinkan saya memberikan nasihat kepada seorang kultivator pengecut seperti Anda. Cepat pulang menjadi petani, jangan sampai kamu keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Anda ingin menumbuhkan keabadian dan mendapatkan dao dengan nyali itu. Bermimpilah. Fufu, kakak senior Wu benar sekali, pembudidaya sekte pegunungan selatan lainnya bergabung. Yaner, ayo pergi. Tidak perlu mendengarkan omong kosong Pang ini. Dengan saya di sekitar, bahkan jika ada pembudidaya iblis, mereka harus memberi jalan. Wu Xiangming berkomentar saat dia berjalan menyusuri jalan bercabang dengan pembudidaya sekte pegunungan selatan lainnya. Gadis berbaju merah muda itu sedikit ragu dan menatap Su Zimo sebelum mengikuti mereka. Yan Fei menatap sosok anggun gadis berbaju merah muda itu dengan tatapan membara dan mengikutinya. Su Zimo hanya melihat mereka berempat menyusuri jalan setapak tanpa mengikuti. Karena kehadiran formasi pembatas roh kuno, tidak satupun dari mereka dapat menggunakan tas penyimpanan mereka. Karena itu, mereka telah mengambil semua barang yang mereka butuhkan sebelum memasuki tempat itu. Pilihan Su Zimo adalah Cold Moon Saber dan Sanguine Crystal Bow bersama dengan 10 anak panah. Dia berdiri di tempat dan melepaskan Sanguine Crystal Bow dari punggungnya. Memegang 3 anak panah di tangannya, dia bergumam dengan tatapan dingin, pada akhirnya, ini masih pertarungan yang tak terhindarkan. Kekuatan pendengaran Su Zimo luar biasa. Beberapa saat sebelumnya, dia samar-samar mendengar langkah kaki dari ujung jalan yang dalam, ada banyak orang. Pada saat yang sama, ada aroma segar darah yang keluar dari jalan. Orang-orang itu memiliki niat buruk. Itulah alasan mengapa Su Zimo membujuk Wu Xiangming dan yang lainnya untuk tidak melewati jalan bercabang itu. Sayangnya, mereka memilih untuk tidak mengindahkan nasihatnya. Bab 165, panah cepat seperti itu Wu Xiangming dan pembudidaya sekte pegunungan selatan lainnya berjalan di depan dan pembudidaya keliling, Yan Fei, mengambil bagian belakang, meninggalkan gadis berbaju merah muda di tengah. Setelah berjalan sebentar, Wu Xiangming mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti, mendengarkan dengan ama. Oh, ekspresinya berubah saat dia berbisik, ada orang di depan. Cepat, mundur. Jika hanya beberapa orang, Wu Xiangming tidak akan takut pada mereka. Namun, langkah kaki itu berantakan dan terbukti ada banyak orang yang bergegas ke arah mereka dengan cepat. Tidak berani mengambil risiko, Wu Xiangming bermaksud mundur dari tempat mereka berada sebelum membuat rencana lebih lanjut. Namun, orang-orang di depan sangat cepat. Saat Wu Xiangming selesai berbicara, sudah ada banyak orang di depannya. Senjata mereka berkelebat jahat saat mereka mengeluarkan aura dingin dan membunuh. Tanpa ragu, gadis berbaju merah muda adalah yang pertama mundur. Wu Xiangming dan 2 lainnya melakukan hal yang sama. Namun, karena dia dan pembudidaya sekte pegunungan selatan berada di depan ketika mereka masuk, mereka sekarang menjadi yang terakhir saat mundur. Fufu. Tawa serak dan menyeramkan bergema di belakang mereka. Ketika dia mendengar tawa itu, kilatan dingin melintas di mata gadis berbaju merah muda, dia tahu siapa yang ada di ujung sana. Suara seram itu terdengar sekali lagi, Iblis Ji, untuk berpikir bahwa kamu akan berani terlibat dalam kekacauan ini juga. Anda benar-benar bosan hidup, bukan? Petik 2. Gadis berbibir merah muda itu terbuka sedikit di balik kerudungnya, seolah dia ingin mengatakan sesuatu tapi menahannya. Suara mendesing. 2 bilah tajam merobek udara dengan kekuatan besar dan kecepatan ekstrim. Wu Xiangming dan orang lain di belakang tidak berani menunda saat mereka berputar dan menebas dengan pedang mereka dengan tergesa-gesa. Dentang. Suara benturan logam yang menusuk telinga bisa terdengar saat bunga api beterbangan dalam kegelapan. Wu Xiangming dan tubuh orang lain gemetar. Meskipun mereka berhasil memblokir serangan, mereka bisa merasakan lengan mereka mati rasa. Penundaan sesaat itu yang diperlukan untuk barisan depan para pengejar mendekat. Tampak mengancam dan membunuh, mereka berteriak dan menerkam. Yaner, pergi dulu. Aku akan menahan mereka di sini. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka menghubungimu. Wu Xiangming berteriak tanpa berbalik. Berdiri di tengah jalan dengan teman sesama sekte, mereka menghadapi agresor yang datang. Kamu pasti mencari kematian. Wu Xiangming mendengus dan memutar pergelangan tangannya. Pedang panjangnya bergetar dan mengeluarkan ki pedang yang mengancam, melingkar seperti ular piton yang tak terduga saat menusuk. Kepanikan melintas di mata agresor yang menerjang, dia jelas tidak mengharapkan cara seperti itu dari Wu Xiangming. Meskipun dia ingin menghindar, sudah terlambat. Puff! Cahaya berdarah menyala dan lubang berdarah muncul di dada pria itu, matanya perlahan meredup. Wu Xiangming menendang mayat pria itu dan terus bertarung dengan para pengejar lainnya. Pertarungan jarak dekat jauh lebih berbahaya daripada pertarungan kinesis pedang.
Ini karena kedua belah pihak akan berputar di sekitar area kecil dan itu adalah pertarungan kecepatan tanpa banyak ruang untuk reaksi. Sedikit saja kecerobohan akan mengakibatkan seseorang terkena serangan dan bahkan mungkin menyebabkan kematian mereka secara instan. Dua pembudidaya di depan dengan tangan kosong. Ditambah dengan fakta bahwa mereka meremehkan lawan mereka, mereka akhirnya terbunuh dalam satu gerakan oleh Wu Xiangming dan pembudidaya Sekte Pegunungan Selatan lainnya. Awalnya, Wu Xiangming berpikir bahwa kedua pedang itu akan dapat menakuti para pembudidaya di belakang. Namun, dia tidak menyangka bahwa terlepas dari kematian dua pembudidaya, pengejar lainnya bahkan tidak ragu ketika mereka berlari ke arahnya tanpa ekspresi. Rasa dingin di mata mereka menyebabkan jantung Wu Xiangming berdetak kencang. "Siapa kalian?" Dia bertanya dengan keras sambil mundur. "Kamu berani menerobos masuk ke tempat ini tanpa mengetahui siapa kami. Sepertinya Anda cukup tersihir oleh demones Ji itu, iya. Fu, kebodohanmu tidak mengenal batas." Tawa dingin bergema dari kerumunan. "Saya adalah murid dari Sekte Pegunungan Selatan, salah satu dari 5 sekte besar. Saya tidak tahu ada demones Ji. Anda sebaiknya memberitahu saya siapa Anda agar kita tidak berakhir dengan hubungan yang buruk." Wu Xiangming berteriak sekali lagi. "Berakhir dengan istilah yang buruk. Seseorang mengejek, 5 sekte besar. Makan sial, beraninya kamu menyebut dirimu dengan nafas yang sama dengan kami dari Sekte Iblis. Sekte Pegunungan Selatan bahkan tidak layak membawa sepatu untuk Sekte Bumi Jahat kita. Memang, ini adalah orang-orang dari Sekte Iblis." Jantung Wu Xiangming berdetak kencang. Mengingat kekuatan kultivasinya saat ini, dia sudah samar-samar mengetahui beberapa rahasia daratan Tianhuang. Di daratan Tianhuang, ada banyak Sekte Iblis. Namun, 7 yang terkuat dari mereka disebut sebagai 7 Sekte Iblis. 7 Sekte Iblis ini adalah faksi teratas dari seluruh daratan Tianhuang. Meskipun Sekte Pegunungan Selatan dikenal sebagai bagian dari 5 sekte besar, itu hanya dalam dinasti Zhou besar. Namun, dinasti Zhou besar hanyalah bagian dari daratan Tianhuang. Dengan kata lain, Sekte Pegunungan Selatan sangat kecil dibandingkan dengan salah satu dari 7 Sekte Iblis. Meskipun Wu Xiangming tahu tentang 7 Sekte Iblis, dia tidak tahu dari 7 sekte mana mereka terdiri. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah bahwa Sekte Bumi Jahat bukanlah salah satu dari 7. Memotong. Pada saat itu, pembudidaya Sekte Pegunungan Selatan lainnya bergerak sedikit lebih lambat dan mengungkapkan cacat, menyebabkan dia ditikam melalui dada dengan darah segar mengalir segera. Karena stamina pembudidaya kurang untuk memulai dan ditambah dengan fakta bahwa dia terluka parah, dia terhuyung-huyung ke lututnya. Seketika, 2 lubang berdarah muncul di tubuhnya. Itu diikuti oleh kepalanya yang terbang di udara. Wu Xiangming menyaksikan semuanya dengan mata melebar. Sementara dia sedikit terganggu, dia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Sebuah pedang panjang muncul, berlumuran darah. Ah! Rasa sakit itu menyebabkan Wu Xiangming gemetar karena terkejut. Dia memelototi orang di depannya dan tersandung kembali menunjuk pedangnya. Akhirnya, dia jatuh ke tanah dan berkeringat dingin. Kerumunan bubar dan seorang pembudidaya berjubah hitam dengan ekspresi jahat melangkah. Dia menatap Wu Xiangming dan mengejek dengan dingin, "Kamu bahkan tidak tahu siapa Iblis Ji. Kamu pantas mati." Tombak tulang tiba-tiba muncul dari lengan pembudidaya berjubah hitam. Itu benar-benar berwarna hitam dan terdiri dari 12 tulang, membawa aura jahat. Kultivator berjubah hitam mendorong tombak tulang ke depan dengan lembut. Uff! Tenggorokan Wu Xiangming langsung tertusuk. Wajahnya yang awalnya pucat ditutupi dengan garis darah yang padat, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Itu adalah tanda aura jahat memasuki tubuh seseorang. Di dunia kultivasi, ada banyak jenis senjata roh yang terbuat dari bahan unik. Bahkan tanpa menyuntikkan energi roh untuk mengaktifkan pola roh mereka, mereka bisa melepaskan berbagai kekuatan. Tombak tulang pembudidaya berjubah hitam adalah salah satunya. "Iblis Ji, kamu tidak bisa melarikan diri." Berkomentar dengan dingin, pembudidaya berjubah hitam memimpin kawanan dan menyerbu ke depan. Bahkan dengan Wu Xiangming dan pembudidaya Sekte Pegunungan Selatan lainnya memegang pertahanan, masih sulit bagi gadis berbaju merah muda dan Yan Fei untuk melarikan diri dari pembudidaya berjubah hitam sepenuhnya. Gadis berbaju merah muda dan Yan Fei melarikan diri di depan sementara pembudidaya berjubah hitam memimpin lebih dari 100 orang dalam pengejaran. Pintu keluar tepat di depan mereka. Tepat ketika mereka akan keluar untuk mencapai pertigaan sebelumnya, pembudidaya berjubah hitam telah menyusul mereka. Gadis berbaju merah muda itu sedikit mengernyit. Tiba-tiba, 3 kilatan cahaya dingin muncul di pertigaan depan. Segera setelah itu,
Sinar yang sangat tajam mendekati mereka dan 3 kilatan cahaya hitam disikat oleh gadis berbaju merah muda dan Yan Fei. Itu hanya celah sentimeter. Lebih dekat dan gadis berbaju merah muda dan Yan Fei akan tertusuk. Dia menghela napas dalam-dalam, sangat terkejut sehingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Astaga, astaga, astaga. Hanya setelah 3 lampu hitam melesat melewati mereka, gadis berbaju merah muda itu mendengar suara pisau tajam merobek udara. Panah yang begitu cepat. Bab 166, Darah Tsunami. 3 kilatan cahaya hitam merobek udara dan mendekat dalam sekejap mata dengan niat yang mengerikan. Kultivator berjubah hitam masih terus maju dengan momentum awalnya. Tanpa waktu untuk berpikir, dia langsung jatuh berlutut dan tubuhnya jatuh ke belakang. Dengan metode menghindar seperti itu, semua orang di belakang pembudidaya berjubah hitam menderita. Puff, puff, puff. Suara panah yang menembus daging terdengar terus-menerus saat darah berceceran di mana-mana. Jeritan tragis bisa terdengar dan kerumunan itu jatuh ke tanah dalam kekacauan yang mengerikan. Karena inersia, lutut pembudidaya berjubah hitam meluncur jauh ke depan, merobek bagian bawah jubahnya dan menodainya dengan lumpur. Duduk tegak, ada bekas luka samar darah di antara mata pembudidaya berjubah hitam yang sangat mencolok. Meskipun dia sudah bereaksi sangat cepat, dia masih sedikit lebih lambat dan panah memotong gelabelannya. Seketika, murid pembudidaya berjubah hitam menjadi gelap seperti tinta. Bahkan, bagian putih matanya pun tertutup kabut gelap. Saat aura jahat menyelimutinya, dia memerintahkan dengan dingin, "Aku tidak peduli siapa yang menembakkan panah itu. Hari ini, kamu pasti akan." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah suara terdengar dari garpu. "Diam!" Suara itu terdengar tidak sabar dan memerintah. Itu membuat marah kultivator berjubah hitam. Di sini, tidak ada orang lain yang bisa memerintahnya. Tepat saat dia akan menyelesaikan kalimatnya dengan, "Mati pasti," kilatan cahaya dingin lainnya muncul disertai dengan suara mendengung, itu adalah panah lain. Kultivator berjubah hitam tidak punya pilihan selain menelan kata-katanya sebelum dia bisa menyelesaikan dan membungkuk di atas tubuhnya yang lurus itu sekali lagi. Puff, puff, puff. Para pembudidaya di belakangnya adalah korban lagi. Di garpu, gadis berbaju merah muda dan Yan Fei sudah melarikan diri. Melihat Suzimo yang sedang menembakkan panah, gadis berbaju merah muda itu mengerutkan kening. Sambil menggertakkan giginya, dia melotot dan bertanya, "Suzimo, bukankah kamu takut panahmu mungkin mengenai kami sekarang?" Suzimo menatap gadis berbaju merah muda itu dengan dingin. Tanpa mengatakan apa-apa, dia menunjuk ke arah jalan lain di pertigaan, menunjukkan padanya untuk menuju ke arah itu. Menggigit bibir merahnya, gadis berbaju merah muda itu berkata dengan suara rendah, "Ingat bahwa misimu adalah untuk melindungi keselamatanku." Masih tanpa ekspresi, Suzimo melihat jalan bercabang tempat pembudidaya berjubah hitam itu dan tiba-tiba bertanya, "Mereka adalah orang-orang dari Sekte Iblis." Itu benar, mereka adalah murid dari Sekte Iblis. Gadis berbaju merah muda itu mengangguk cepat. "Oh." Suzimo menjawab dan berbalik untuk melihat gadis berbaju merah muda, menjawab dengan acuh tak acuh, "Saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada siapapun dari Sekte Iblis. Jika saya bertemu satu, saya akan membunuh satu." Dia benar-benar memiliki kebencian yang mendalam terhadap Sekte Iblis. Kembali di Yan Country, Joyful Sect bukanlah jalur ortodoks. Selanjutnya, dia secara pribadi menyaksikan metode kejam dari Sekte Iblis di mana ratusan ribu orang tak berdosa menderita kematian tragis di kota Linfeng. Meskipun komentar Suzimo tampak biasa saja, sepertinya dia juga menyiratkan sesuatu. Kilatan melintas di mata gadis berbaju merah muda itu saat dia tersenyum. "Kamu tidak bisa begitu yakin akan hal itu." Suzimo tidak mengatakan apa-apa dan menggantung busur kristal sanguin di punggungnya. Menarik keluar Cold Moon Sabre dari pinggangnya, dia menuju jalan bercabang. Kultivator berjubah hitam menyerbu dengan tombak tulang hitamnya hanya untuk melihat seorang pria berjubah hijau yang tampak ilmiah menuju ke arahnya. Pria itu mengayunkan busur merah darah dan tabung anak di punggungnya, memegang pedang panjang di tangannya. "Kamu yang menembakkan panah." Mata pembudidaya berjubah hitam menyala saat bibirnya sedikit melengkung. Dengan tatapan kejam di matanya, dia melangkah maju dan menusuk dengan tombak. Aura jahat mengelilingi tombak tulang, menyembur keluar seperti tinta hitam. Meskipun dia tidak menyuntikkan energi roh apapun, kekuatan tombak tulang itu jauh melampaui senjata lain. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia memutar pergelangan tangannya dan menebas dengan Cold Moon Sabre. Dentang. Tombak tulang dilempar oleh Cold Moon Sabre. "Oh." Kultivator berjubah hitam berseru lembut dengan ekspresi terkejut, bertanya-tanya dalam hati, apa latar belakang orang ini?
Di tempat ini, dia tidak harus menemukan seorang kultivator yang tidak hanya bisa bertahan melawan tombak tulangnya, tetapi juga memaksanya pergi. Dari 7 sekte iblis, hanya ada 3 yang memberikan teknik penempaan tubuh berkualitas tinggi. Yang terkuat di antara ketiganya adalah Overlord Palace diikuti oleh Malevolent Earth Sect dan terakhir, Hidden Death Sect. Meskipun murid-murid dari 4 sekte iblis lainnya melunakkan tubuh mereka juga, mereka hanya melakukannya dengan memanfaatkan ki dan energi roh. Itu adalah bentuk paling umum dari body tempering. Namun, dibandingkan dengan pembudidaya pemarah tubuh sejati, pembudidaya itu jauh lebih lemah dalam pertempuran jarak dekat. Sebagai pewaris iblis dari sekte bumi jahat generasi ini, kekuatan tempur jarak dekat pembudidaya berjubah hitam tidak memerlukan elaborasi. Sebelum memasuki tempat ini, pembudidaya berjubah hitam hanya menganggap 2 orang di tanah warisan ini yang patut diperhatikan, pewaris iblis dari Istana Tuan dan Sekte Kematian Tersembunyi. Tidak mungkin sarjana berjubah hijau di hadapannya ini adalah pewaris iblis dari Istana Tuan. Meskipun pewaris iblis Sekte Kematian Tersembunyi dikenal sebagai pembunuh berwajah 1000 dan tidak ada yang melihat penampilan aslinya, pilihan senjatanya tetap. Itu adalah Blade of Assassins, senjata warisan Sekte Kematian Tersembunyi. Pedang panjang dan ramping, Blade of Assassins tidak seperti pedang di depannya. Desir. Setelah memukul mundur tombak tulang, pedang bulan dingin Suzimo tidak berhenti dan terus menebas, mengarah ke pipi pembudidaya berjubah hitam. Sebelum serangan tiba, pembudidaya berjubah hitam sudah bisa merasakan niat dinginnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melunakkan tubuhnya dengan semangat dan ki jahat selama bertahun-tahun, pembudidaya berjubah hitam itu mungkin telah menjadi kaku melawan aura serangan itu. Betapa kuatnya, kultivator berjubah hitam tidak berani ceroboh saat dia buru-buru mundur dan menghindari serangan itu. Dalam waktu singkat, para pembudidaya lain dari Sekte Bumi Jahat menyerbu dari jalan bercabang dan mengepung Suzimo. Fufu, sayang sekali seseorang dengan keahlianmu harus mati di sini. Tertawa, pembudidaya berjubah hitam menyalurkan garis keturunannya dan seketika, matanya menjadi hitam seperti tinta tanpa jejak putih di dalamnya. Aura jahat samar dipancarkan darinya. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Suzimo mengguncang pedang di tangannya dan garis keturunannya mulai bergejolak juga. Aku akan membiarkanmu memiliki penguburan yang layak hari ini. Kultivator berjubah hitam berteriak dan melepaskan kekuatan darahnya sebelum menyerbu. Dengan jentikan tombak tulangnya, busur lingkaran besar muncul. Gas hitam berputar-putar saat ujung tombak berkibar, membuatnya sulit untuk mengatakan apa itu. Di samping, pembudidaya sekte bumi jahat lainnya juga menyerang. Fufufu, Suzimo tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Guyuran, guyuran. Sebelum tawanya berakhir, pembudidaya berjubah hitam dan semua orang mendengar gemericik lautan. Suara itu berasal dari tubuh sarjana berjubah hijau itu. Apa? Itulah suara ketika seseorang menyalurkan garis keturunan mereka. Sungguh garis keturunan yang kuat. Mungkinkah alam darah tsunami yang legendaris? Ekspresi semua orang berubah tidak percaya. Teknik body tempering dibedakan menjadi kualitas tinggi dan rendah. Teknik-teknik penempaan tubuh berkualitas rendah hanya melunakkan kulit, daging, urat, dan tulang seseorang. Namun, teknik penempaan tubuh berkualitas tinggi dapat mencapai efek pertukaran darah menggunakan sumsum tulang. Untuk teknik tempering tubuh berkualitas tinggi, akan selalu ada istilah khusus untuk pertukaran darah, amalgam merkuri timbal. Artinya adalah bahwa setiap tetes darah di alam itu akan menjadi berat, keras, padat dan kuat seperti timbal dan merkuri. Itu adalah ranah pertukaran darah yang sangat tinggi dan sulit dicapai. Di atas amalgam timbal merkuri, ada alam yang lebih mistis, darah tsunami. Dikatakan bahwa jika seorang kultivator pemarah dari alam itu menyalurkan garis keturunannya, tubuhnya akan menghasilkan suara tsunami yang memancar dan meledak dengan kekuatan ledakan. Setiap kali seorang kultivator seperti itu menyerang, dia akan membawa aura gelombang tsunami seolah-olah dia ingin memusnahkan dunia. Kekuatan seperti itu tak terbendung dan menakutkan melampaui kata-kata. Bab 167, Aku akan membunuhmu dulu. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar suara darah tsunami. Segera, ekspresi kultivator berjubah hitam dan semua orang berubah sekali lagi, ketidakpercayaan menyebar di wajah mereka saat pupil mereka berkontraksi. Bang! Ledakan! Ledakan! Ada juga suara guntur yang samar di tengah suara tsunami. Itu dalam, kuat, dan mengejutkan. Apa ini? Mengapa ada guntur dalam suara tsunami itu? Setelah mengolah 2 teknik pembersihan sumsum terbaik, wilayah Suzimo tidak sebanding dengan darah tsunami belaka. Suara garis keturunannya seperti guntur, beresonansi seperti harimau dan macan tutul. Ini adalah suara guntur macan-macan,
sesuatu yang tidak pernah terdengar di daratan Tianhuang. Belum lagi pembudidaya berjubah hitam, bahkan iblis tingkat patriark dari Sekte Bumi Jahat tidak akan dapat mengenali asal-usul garis keturunan ini. Setiap kali Suzimo melepaskan kekuatan darahnya sekarang, dia tidak hanya akan memiliki keagungan tsunami, dia juga akan memiliki keganasan harimau dan macan tutul di samping kekuatan guntur yang hebat. Kilatan-kilat yang berbeda muncul di Cold Moon Sabre dan menerangi kegelapan di sekitar mereka. Ekspresi pembudidaya berjubah hitam berubah drastis. Ki Jahat memiliki atribut yin dan sebagian besar tersembunyi di bawah tanah di bawah 9 neraka. Yang paling ditakutinya adalah kekuatan pantang menyerah seperti guntur. Tombak tulang yang dia pegang ditempa menggunakan Ki Jahat. Bahkan hanya melambaikannya tanpa kuda-kuda akan menghasilkan kekuatan yang cukup besar. Ditambah dengan Ki Jahat di garis keturunannya, kekuatan tombak tulang bahkan lebih besar. Tapi sekarang, kartu truf dari pembudidaya berjubah hitam ditekan sepenuhnya oleh Suzimo. Tanpa waktu untuk berpikir, pembudidaya berjubah hitam menarik tombaknya di samping momentum pertarungan yang berubah. Mencengkeram tombak tulangnya erat-erat dengan kedua tangan, dia menyerah pada pelanggaran dan pergi untuk pertahanan penuh. Dentang, The Cold Moon Sabre menghantam tombak tulang dengan keras. Ki Jahat hitam pekat baru saja menyembur dari tombak tulang dan segera ditekan oleh gelombang kilat yang cemerlang. Tubuh pembudidaya berjubah hitam bergetar karena terkejut. Dengan gerutuan rendah, dia mundur berulang kali saat lengannya sangat sakit. Sebenarnya, dia tidak lebih lemah dari Suzimo dalam hal kekuatan. Namun, kekuatan guntur adalah kelemahan bawaan untuk Ki Jahat. Bahkan jika pembudidaya berjubah hitam itu kuat, dia hanya bisa mengerahkan kurang dari 70% kekuatannya dan terpaksa mundur melawan Suzimo. Jika ini adalah kasus pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat, itu bahkan lebih buruk untuk yang lainnya. Sinar pedang dan bayangan melintas berulang kali saat sekelompok pembudidaya Sekte Bumi Jahat mengepung Suzimo. Dia menyipitkan matanya. Tidak realistis untuk berpikir dia akan bisa membunuh pembudidaya berjubah hitam dalam waktu singkat. Jika dia ditahan oleh yang terakhir, dia mungkin akan jatuh ke dalam jebakan. Tidak peduli seberapa lemah para pembudidaya Sekte Bumi Jahat itu, mereka juga pembudidaya pemarah tubuh. Suzimo tidak berani terlalu percaya diri. Matanya menyala saat dia meraung ke langit. Meledak dengan kakinya, dia berlari ke samping dan menebas dengan pedang bulan dinginnya. Itu adalah serangan yang ganas. Dengan suara keras, senjata di tangan seorang pembudidaya Sekte Bumi Jahat diputuskan oleh Suzimo. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua saat darah menyembur keluar, memerciki organ-organnya ke tanah dan memenuhi udara dengan bau darah. Puff, puff. Suzimo membalik tangannya dan Cold Moon Sabre membuat dua busur lagi. Dua pembudidaya Sekte Bumi Jahat merasakan sakit yang menyengat di tenggorokan mereka saat bekas luka darah tipis terbentuk di leher mereka. Setelah sedikit penundaan, kabut darah menyembur keluar dari mereka. Suzimo menghindari dan memotong jalan berdarah dengan cara yang mendominasi. Dia tidak berhenti sama sekali saat senjata mulai berjatuhan ke segala arah. Setelah dia bergegas keluar, Suzimo hampir tidak berhenti sama sekali sebelum menyerang balik. Astaga! Dengan tebasan pedangnya, darahnya melonjak dan guntur bergemuruh. Ah! Seorang pembudidaya Sekte Bumi Jahat meraung dan menyalurkan darahnya. Dia mengangkat perisai besar dengan tubuh bagian atasnya dan menyerbu. Ledakan! Suara memekakkan telinga bisa terdengar ketika Cold Moon Saber mendarat di perisai. Tepat setelah itu, suara tulang retak bisa terdengar. Di balik perisai, wajah pembudidaya Sekte Bumi Jahat itu pucat. Tulangnya benar-benar hancur saat dia jatuh ke tanah, batuk darah saat kehidupan terkuras darinya. Serangan itu menyebabkan semua orang yang menonton gemetar ketakutan saat gigi mereka bergemeletuk. Suzimo tidak tahu teknik pedang sama sekali. Serangannya semua ditemukan melalui pertempuran yang sebenarnya. Dengan serangan pedang besar, bantalannya luar biasa dan sangat kuat. Dari pembudidaya Sekte Bumi Jahat, pembudidaya berjubah hitam adalah satu-satunya yang bisa menahan kekuatan Suzimo secara langsung. Selebihnya, hasil terbaik adalah senjata mereka ditebas dari tangan mereka. Yang terburuk, akan menjadi kematian di tempat. Karena tidak ada yang bisa menghadapi Suzimo secara langsung, banyak pembudidaya dari Sekte Bumi Jahat tidak dapat membentuk formasi serangan melingkar mereka. Lat, kamu dari Sekte Abadi. Kultivator berjubah hitam mengerutkan kening dan bertanya. Sekte Abadi. Suzimo mengerutkan kening. Dia hanya mengerti banyak hal yang tidak dia ketahui di masa lalu setelah bergabung dengan Ethereal Peak. Abadi, itu adalah kata yang tidak ada yang memenuhi syarat untuk digunakan di dunia kultivasi dan banyak orang juga tidak akan berani melakukannya. Jika kultivasi abadi sesederhana itu, mengapa itu disebut kultivasi?
Kembali ke kota Ping yang ketika Suzimo melihat Changlang yang disempurnakan, dia pikir itu adalah makhluk abadi yang didukung oleh Sekte Abadi. Namun pada kenyataannya, Changlang yang disempurnakan hanya dapat dianggap sebagai seorang kultivator dan Istana Awan Warna-Warni hanyalah salah satu dari 5 sekte besar, bukan Sekte Abadi. Di wilayah dinasti Zhou besar, tidak ada yang pernah mendengar tentang keberadaan Sekte Abadi. Kultivator berjubah hitam menganggap keheningan Suzimo sebagai pengakuan dan merasa sedikit lebih baik secara internal. 9 sekte abadi dan 7 iblis setara, mereka adalah faksi teratas di daratan Tianhuang. Jika sarjana berjubah hijau ini adalah penerus sekte abadi, masuk akal jika garis keturunannya menjadi sekuat ini. Rekan Daois, kamu punya nyali. Sebagai seseorang dari sekte abadi, beraninya Anda ikut campur dalam urusan sekte iblis kami. Dari apa yang saya tahu, pembudidaya dari ketujuh sekte iblis ada di sini hari ini. Selain aku, 5 ahli waris iblis lainnya juga ada di sini. Petik 2. Kultivator berjubah hitam mengejek dengan dingin, akan bijaksana bagimu untuk pergi sekarang. Jika kamu benar-benar bertemu dengan orang gila dari Istana Tuan, kamu tidak akan bisa pergi jika kamu mau. Petik 2. 7 sekte iblis, pewaris setan. Istana Tuan. Kata-kata itu sangat asing bagi Suzimo dan dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi, karena mereka berasal dari sekte iblis, tidak ada bedanya bagi Suzimo, dia hanya akan membunuh mereka semua. Oh, Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya sebaliknya, jadi, itu berarti kamu adalah pewaris iblis dari sekte bumi jahat. Betul sekali, kultivator berjubah hitam menjawab dengan bangga. Itu sempurna. Mata Suzimo bersinar terang dengan niat membunuh yang bahkan lebih ganas. Dia menyatakan dengan dingin, sejak kita bertemu, aku akan membunuhmu dulu. Oh, kultivator berjubah hitam itu terguncang saat jantungnya berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa pernyataannya tidak hanya akan menakuti Suzimo, tetapi malah memunculkan niat membunuh. Secara teori, siapapun dari sekte abadi ingin menjaga jarak aman tidak peduli bagaimana jika mereka mendengar berita tentang pengumpulan ahli waris iblis. Pengumpulan ahli waris iblis setara dengan pengumpulan penerus teratas sekte iblis. Dengan itu, pembudidaya daratan Tianhuang apalagi dengan tingkat yang sama yang berani berlama-lama di tempat seperti itu. Itu kecuali murid warisan dari 9 sekte abadi dikumpulkan juga. Namun, pembudidaya berjubah hitam tidak akan menduga bahwa keberanian Suzimo bukan karena dia percaya diri dengan kemampuannya. Sebaliknya, itu karena Suzimo bukan seseorang dari sekte abadi dan dia juga belum pernah mendengar nama 7 sekte iblis. Sialan, orang gila lagi. Kultivator berjubah hitam mengutuk secara internal, yang mana dari 9 sekte abadi yang menghasilkan orang aneh seperti itu. Dan lebih buruk lagi, kenapa aku yang menabraknya? Petik 2. Sebelum pikirannya selesai, Suzimo sudah tiba di hadapannya. Ledakan. Dengan Plow Heaven Stride, jurang besar muncul di tanah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Bab 168, retret paksa dengan langkah bajak surga, aura Suzimo menjadi lebih kuat. Pada saat itu, pembudidaya berjubah hitam memiliki halusinasi bahwa celah raksasa robek di langit di atasnya. Suzimo mengayunkan Cold Moon Sabre-nya dan menggambar busur di udara. Membelah dengan kejam di kepala pembudidaya berjubah hitam, pedangnya dipenuhi dengan aura dingin dan niat membunuh yang tajam. Tidak berani bentrok langsung, pembudidaya berjubah hitam itu mengambil langkah dan meluncur di samping Suzimo. Tombak tulangnya menyerang seperti ular beludak dari sudut yang rumit. Oh! Dia menyipitkan matanya. Pada saat itu, dia punya banyak pilihan. Dia bisa menolak tombak tulang yang masuk dengan Cold Moon Saber-nya atau dia bisa menghindari serangan dan membalas setelahnya. Namun, kedua opsi itu akan menghilangkan keuntungan yang baru saja dikumpulkan Suzimo. Selain itu, tidak pantas baginya untuk melawan pihak lain secara berlebihan mengingat keadaan seperti itu di mana dia dikelilingi oleh banyak musuh. Cara terbaik untuk keluar dari situasi ini adalah dengan membunuh pembudidaya berjubah hitam menggunakan metode guntur. Itu akan menghancurkan pikiran para pembudidaya sekte bumi jahat sepenuhnya. Dihadapkan dengan tombak tulang yang masuk, mata Suzimo berbinar dan dia berteriak, serangan bagus. Dia tidak menghindar atau menghindar sama sekali. Sebagai gantinya, dia membuka telapak tangannya seperti kipas dan meraih tombak tulang. Pada saat yang sama, Suzimo mengubah strategi dan menghentikan tebasannya. Menjentikkan pergelangan tangannya, dia memegang Cold Moon Sabre secara terbalik dan menebas ancaman pembudidaya berjubah hitam. Kamu pasti mencari kematian. Kultivator berjubah hitam itu mendengus dingin. Tidak ada yang bisa bertahan melawan tombak tulangnya dengan tangan kosong.
Dia percaya bahkan orang gila dari Istana Tuan tidak bisa melakukannya. Kultivator berjubah hitam itu benar-benar yakin bahwa dia akan menusuk dada Suzimo setelah menghancurkan lengannya, menusuk jantungnya dan membunuhnya di tempat. Tepat saat telapak tangan Suzimo hendak melakukan kontak dengan tombak tulang pembudidaya berjubah hitam, perubahan aneh terjadi. Sebuah bola petir tiba-tiba terbentuk di telapak tangan Suzimo. Itu berbeda dan melingkar seperti ular berbisa listrik, berderak tanpa henti. Oh, seni guntur. Ekspresi pembudidaya berjubah hitam berubah karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun Cold Moon Saber Suzimo memiliki kilatan petir sebelumnya, tidak ada yang terlalu banyak berpikir, mereka hanya berasumsi bahwa itu mirip dengan tombak tulang dan terbuat dari bahan roh unik yang memiliki atribut petir. Itu hanya senjata roh. Tapi sekarang, bola petir terbentuk di telapak tangan Suzimo. Apa artinya itu? Pikiran pertama pembudidaya berjubah hitam adalah bahwa itu adalah seni guntur. Namun, dia menyadari itu tidak mungkin. Dengan formasi kunci roh kuno, semua penggarap pendirian yayasan memiliki energi roh mereka terkunci. Bahkan jika sarjana berjubah hijau ini berasal dari sekte abadi, dia tidak terkecuali. Garis darah. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak pembudidaya berjubah hitam itu. Ketika Suzimo menyalurkan darahnya sebelumnya, itu tidak hanya mengeluarkan suara tsunami tetapi juga gemuruh guntur. Kekuatan guntur ini berasal dari garis keturunannya. Seperti yang dipikirkan pembudidaya berjubah hitam, telapak tangan Suzimo telah melakukan kontak dengan tombak tulang. Seketika, ki jahat pada tombak tulang menghilang ke dalam kekosongan dan bubar. Kultivator berjubah hitam tidak terganggu. Meskipun kekuatan guntur dapat menekan ki jahat di tombak tulangnya, telapak tangan Suzimo adalah daging dan darah dan tidak bisa dibandingkan dengan tombak tulangnya. Dengan ekspresi liar di wajahnya, mata pembudidaya berjubah hitam itu memancarkan kekejaman. Dia meraung dan mengerahkan kekuatan di kedua lengannya, menggoyangkan tombak tulangnya, membungkuk untuk menghancurkan telapak tangan Suzimo. Tiba-tiba, ekspresi pembudidaya berjubah hitam membeku. Telapak tangan Suzimo tiba-tiba menjadi lembut dan melingkari tombak tulangnya seperti lidah. Bam! Tombak tulang bergetar dan mengeluarkan suara dering tumpul. Ah! Berteriak kesakitan, telapak tangan pembudidaya berjubah hitam itu hancur. Darah berceceran di semua tempat saat tombak tulang terbang dari tangannya. Pada saat yang sama, dia merasakan niat dingin menyerang dari sisinya yang membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. The Cold Moon Sabre menebas. Tidak baik. Jantung pembudidaya berjubah hitam itu berdetak kencang. Sudah terlambat pada saat dia ingin menghindar. Pilihan Suzimo untuk menerima tombak tulang pembudidaya berjubah hitam dengan tangan kosong hanya agar dia bisa membunuh yang terakhir dalam satu gerakan. Dengan kematian pembudidaya berjubah hitam, pembudidaya lain dari sekte bumi jahat yang seperti ayam dan anjing tidak akan menjadi ancaman baginya. Oh, tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, ekspresi Suzimo sedikit berubah. Dalam sepersekian detik, sebuah peringatan melintas di hatinya dan dia merasakan niat membunuh yang dingin. Itu adalah niat membunuh yang familiar. Dia telah merasakan ini dari pembunuh yang berpura-pura menjadi mayat ketika mereka baru saja memasuki tempat ini. Suzimo tidak tahu kapan mayat itu menyusup ke tempat ini dan untuk apa dia menyamar kali ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah dia akan dimakamkan di sini jika dia lebih lambat. Pada pemikiran itu, Suzimo menghentikan pedang bulan dinginnya. Kultivator berjubah hitam itu, bagaimanapun, adalah pewaris iblis dari sekte bumi jahat. Dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan tidak mungkin dia akan melepaskan kesempatan seperti itu. Bersandar, pembudidaya berjubah hitam mendarat di tanah dengan kuat dan mundur dengan marah. Suzimo juga tidak tinggal di tempat yang sama. Tiba-tiba, dia menyingkir dan menurunkan tubuhnya, menggunakan kedua tangan dan kakinya di tanah seperti ular piton raksasa yang sedang bermanuver di rumput. Bersin, pedang panjang dan tipis mendarat di tempat Suzimo berdiri sebelumnya, meninggalkan bekas luka pedang yang mengejutkan di tanah. Jika Suzimo setengah langkah lebih lambat, lubang berdarah akan muncul di tubuhnya. Orang yang menghunus pedang bercampur dengan para pembudidaya sekte bumi jahat. Meskipun dia terlihat tidak berbeda dari orang lain, pedang panjang dan tipis yang dia pegang tampak unik. Tatapannya mendarat di pedang, pembudidaya berjubah hitam menyipitkan matanya dan menjerit pelan, pembunuh berwajah seribu. Meskipun identitas pembunuh berwajah seribu itu terungkap, tidak ada fluktuasi dalam ekspresinya dan tatapannya menyatu tanpa kilau. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pembunuh berwajah seribu itu menjentikkan pergelangan tangannya dan pedang panjang tipis itu menghilang dengan aneh. Setelah itu, tubuhnya melintas seperti hantu dan dia menghilang ke dalam garpu.
Dengan serangan yang meleset itu, dia langsung kabur di tempat dan tidak memberi Su Zimo kesempatan. Mata pembudidaya berjubah hitam berkedip saat dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi." Begitu dia mengatakan itu, pembudidaya berjubah hitam melanjutkan perjalanan dengan banyak pembudidaya sekte bumi jahat mengikutinya. Ekspresi Su Zimo berubah. Setelah menimbang pilihannya di tempat, dia berbalik dan pergi, menuju ke arah gadis berbaju merah muda. Meskipun itu adalah pertukaran pukulan yang singkat, kejadian ini pasti akan menimbulkan kegemparan jika dunia kultivasi mengetahuinya. Bukan sembarang orang yang bisa memaksa mundur dua pewaris iblis sendirian. Tapi tentu saja, ada dua alasan mengapa Su Zimo menyerah mengejar kultivator berjubah hitam itu. Awalnya, dia bermaksud untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin dengan membunuh pembudidaya berjubah hitam menggunakan metode guntur. Sekarang kultivator berjubah hitam itu mundur ke pertigaan di bawah perlindungan banyak orang, itu bukan pilihan yang realistis bagi Su Zimo untuk mengejar lebih lama lagi. Lebih jauh lagi, mungkin ada pembunuh tertinggi yang tersembunyi di sepanjang jalan bercabang itu. Alasan kedua adalah karena gadis berbaju pink. Su Zimo telah berjanji untuk memastikan keselamatannya. Meskipun dia sudah samar-samar menebak identitasnya, dia harus memenuhi janjinya sebelum dia benar-benar yakin dan tidak bisa berlama-lama di sini. Selain itu, pembudidaya keliling, Yan Fei, ada di sekitar gadis berbaju merah muda. Su Zimo telah lama memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara Yan Fei memandang gadis berbaju merah muda itu. Bab 169, Kolam Darah Gadis Berbaju Merah Muda dan Yan Fei berlari tanpa henti melewati pertigaan. Kepala Yan Fei menunduk dan matanya berkilat dengan ekspresi yang berubah, tidak ada yang bisa membaca pikirannya. Setelah beberapa saat, kilatan dingin melintas di mata Yan Fei seolah-olah dia telah mengambil keputusan tentang sesuatu. Bergerak maju tiba-tiba, dia menyematkan gadis berbaju merah muda itu ke dinding. Dia mengangkat lengannya dan mencekiknya di leher gadis berbaju merah muda itu, hampir menekan dirinya sepenuhnya ke tubuh gadis itu. Gadis berbaju merah muda mendengus pelan dan mengerutkan kening, bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Itu menyakitkan." Suara lembut gadis berbaju merah muda menggoda dirinya sendiri ke dalam hati Yan Fei, menyebabkannya berdetak kencang. Secara naluriah, dia melonggarkan cengkeramannya meskipun dia tidak melepaskan lengannya. Mencondongkan tubuh ke dalam, Yan Fei menatap tajam ke gadis bermata merah muda itu. Dia berbicara dengan kelembapan hangat dalam napasnya, "Iblis Ji, apakah kamu benar-benar berpikir aku seperti orang bodoh dari Sekte Pegunungan Selatan? Kamu pikir aku datang ke tempat ini karena aku juga terpesona oleh pesonamu? Apa yang kau bicarakan?" Gadis berbaju merah muda itu mengedipkan matanya yang besar dan polos dan bertanya dengan bingung. Fufu. Yan Fei tersenyum mesum. "Berhenti berpura-pura. Orang lain mungkin tidak tahu identitas Anda, tetapi murid Sekte Iblis mana yang tidak tahu siapa Anda? Lagi pula, aku sudah lama mengingini tubuhmu, hehe." Gadis berbaju merah muda itu berubah dingin saat dia bertanya, "Kamu dari Cloud Rain Sect?" "Cerdas." Yan Fei memuji. "Tidak heran kamu adalah gadis murni generasi ini." Dengan ekspresi yang tidak berubah, gadis berbaju merah muda itu bertanya lagi, "Apakah Sang Guan Yu mengirimmu?" "Dia." Yan Fei mengejek dengan dingin, "Meskipun dia adalah pewaris iblis dari Cloud Rain Sekte, dia tidak bisa memerintahku. Selama saya mendapatkan tubuh Anda, saya akan membuat nama untuk diri saya sendiri di dalam Sekte Iblis dan mendapatkan dorongan besar dalam kekuatan saya. Aku akan menginjak-injak Sang Guan Yu di bawah kakiku dan menggantikannya menjadi pewaris iblis baru dari Cloud Rain Sect. Iblis Ji, serahkan esensi gadis murni yang berharga di tubuhmu kepadaku." "Kau melakukannya di sini. Bagaimana jika seseorang datang?" Akhirnya, sedikit kepanikan muncul di mata gadis bermata merah muda saat dia bertanya dengan suara gemetar. Yan Fei tertawa. "Jangan khawatir, aku akan segera membawamu keluar dari tempat ini agar kita tidak terlibat dalam kekacauan ini. Selama saya mendapatkan esensi gadis murni Anda, tidak masalah apakah kita mendapatkan warisan tempat ini atau tidak. Selanjutnya, ada orang gila dari Istana Tuan. Bahkan jika beberapa dari Anda ahli waris iblis menggabungkan kekuatan, Anda mungkin tidak cocok untuknya." Petik 2. Kakak Yan. "Jika saya kehilangan keperawanan saya, status saya sebagai gadis murni akan hilang dan saya tidak akan bisa tinggal di sekte lagi. Bisakah kamu tidak meninggalkan Yaner?" Petik 2. Gadis berbaju merah muda itu menangis ketika dia berkata dengan menyedihkan, "Saudaraku Yan, selama kamu tidak mengecewakanku, aku bersedia melayanimu seperti budak selama sisa hidupku tanpa meninggalkanmu." Hati Yan Fei melunak. Untuk gadis murni dari Sekte Iblis untuk mengemis dengan menyedihkan,
Tidak ada orang yang bisa menolak permintaan seperti itu tanpa perasaan. Namun, hari ini adalah kesempatan langka yang Yan Fei tidak mungkin menyerah. Yaner, jangan khawatir. Selama saya mendapatkan esensi gadis murni Anda, saya pasti tidak akan meninggalkan Anda. Yan Fei menjawab dengan lembut, kamu di bawah Cloud Rain Sect juga. Jika saya menjadi pewaris iblis Cloud Rain Sekte, saya tidak akan kekurangan wanita di sekitar saya. Namun, aku jamin akan selalu ada tempat untukmu. Apakah begitu? Saat itu, gadis berbaju merah muda menghembuskan napas dengan aroma bunga. Mengangkat kerudungnya dengan lembut, dia mengungkapkan senyum tanpa cacat dan kilatan merah muda yang mencuri jiwa berkedip-kedip di matanya. Yan Fei sedikit terkejut dan ekspresinya menegang, linglung sesaat muncul di matanya. Tidak baik. Saat berikutnya, dia terkejut. Tepat ketika dia akan mengerahkan kekuatan melalui lengannya, dia merasakan sakit yang berdenyut di dadanya saat dia kehabisan energi. Pada saat Yan Fei linglung, gadis berbaju merah muda itu tiba-tiba memukul dan meninju dada Yan Fei dengan keras, melukai hatinya dengan parah. Tepat setelah itu, lengannya naik ke dada Yan Fei seperti ular yang adil. Menyebarkan jari-jarinya yang ramping, dia meraih tenggorokan Yan Fei. Jepret. Tatapan gadis berbaju merah muda itu sedingin es dan dia sangat tegas, mencubitnya tanpa ragu-ragu. Tenggorokan Yan Fei pecah dan dia meninggal di tempat, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Seluruh proses berlangsung untuk waktu yang sangat singkat. Ketika tubuh Yan Fei ambruk ke tanah, gadis bercadar merah muda itu jatuh perlahan dan menutupi wajahnya yang menggerahkan itu sekali lagi. Su Zimo baru saja tiba tepat waktu untuk melihat gadis berbaju merah muda itu menarik tangannya. Telapak tangannya halus seperti batu giok, bersinar dan halus. Sulit membayangkan bahwa sebuah telapak tangan begitu indah sehingga tampak seperti harta paling berharga di dunia. Meskipun dia baru saja membunuh seseorang, tidak ada setetes darah pun di telapak tangannya. Setelah membunuh Yan Fei, gadis berbaju merah muda merasakan sesuatu dan melirik ke samping. Ketika dia melihat Su Zimo, tatapan dinginnya menghilang. Merintih, dia menerkam seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya sambil berkata, Saudara Su, itu panggilan akrab. Saya hampir diganggu sekarang. Petik 2. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh, sama sekali tidak tergerak. Ketika dia menerkamnya, dia menghindar dan menghindar. Melemparkan dirinya ke udara, gadis berbaju merah muda itu mengerucutkan bibir merahnya dengan keluhan dan kebingungan. Air mata menggenang di matanya yang seolah-olah bisa mengalir kapan saja. Setelah berhenti sejenak, gadis berbaju merah muda itu sepertinya mengingat sesuatu saat dia bertanya dengan prihatin, Saudara Su, apakah kamu baik-baik saja? Apakah orang-orang dari Sekte Bumi Jahat Iblis itu menyakitimu? Su Zimo tidak menjawab dan tiba-tiba berkata, ayo lanjutkan. Ya baiklah. Gadis berbaju merah muda itu mengangguk patuh. Karena ini adalah tanah warisan sektemu, kamu tahu apa yang harus diwarisi, kan? Sepanjang jalan, Su Zimo bertanya dengan santai. Mungkin beberapa teknik kultivasi atau keterampilan rahasia. Gadis berbaju pink itu menjawab dengan ambigu, lagi pula, aku juga belum pernah ke tempat ini sebelumnya jadi aku tidak tahu detail pastinya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, tapi aku punya firasat bahwa kita hampir mencapai akhir. Di jalan pertigaan bawah tanah, selalu ada kabut hitam tipis yang mengeluarkan bau darah yang samar. Saat Su Zimo dan gadis berbaju merah muda semakin dalam, bau darah semakin kental. Su Zimo berspekulasi bahwa meskipun ada banyak jalan bercabang yang rumit di bawah tanah, jika mereka menuju ke satu arah, semua jalan itu akan mengarah ke titik akhir yang sama. Cukup benar. Setelah berjalan beberapa saat, Su Zimo dan gadis berbaju merah muda keluar dari pertigaan lain. Pemandangan di depan mereka berubah dan tiba-tiba menjadi cerah. Ini adalah area yang sangat luas. Di sekitar mereka, dinding gunung curam dengan banyak retakan padat, retakan itu mengarah ke garpu penghubung yang tak terhitung jumlahnya di luar. Di tengah tempat ini ada kolam raksasa dengan permukaan berkilau, dari sinilah kabut hitam keluar. Su Zimo memusatkan pandangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam saat rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Warna kolam itu gelap dan merah mengerikan. Itu adalah genangan darah. Berapa banyak darah orang yang dibutuhkan untuk membentuk kolam seperti itu? Gadis berbaju merah muda menatap genangan darah dengan kilatan dan semangat di kedalaman matanya. Bab 170, ahli waris setan berkumpul sekitar 100 kaki dari kolam darah. Seorang pembudidaya dengan potongan bas duduk dalam posisi lotus. Ada tombak hitam tebal yang tertanam di tanah di sampingnya, bahkan lebih tinggi dari Su Zimo. Pembudidaya bascut menutup matanya. Bernapas dengan mantap, wajahnya setajam pisau dan bagian atas tubuhnya telanjang.
Setiap inci ototnya bersinar dengan kilau perunggu, seolah disiram oleh baja cair, itu memberikan perasaan kekuatan. Tidak ada seorang pun dalam radius 100 meter di sekitar orang itu, hanya ada tombak yang panjang dan tebal. Saat Suzimo melihat orang itu, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Itu adalah aura kekerasan tak terkendali yang mendominasi seluruh tempat. Orang itu sangat kuat. Jantung Suzimo berdetak kencang. Meskipun kehadiran formasi kunci roh kuno berarti bahwa seseorang hanya bisa mengandalkan keterampilan tempur jarak dekat mereka, Suzimo tidak terkalahkan. Dia hanya berada di bagian pembersihan sumsum dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan itu belum pada penguasaan yang lebih besar. Bahkan dengan dukungan sutra pembersihan sumsum dari Void Thunder Manual, kekuatannya hanya setara dengan penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Gadis berbaju merah muda sedikit mengernyit ketika dia melihat pembudidaya potongan bas. Pewaris iblis dari Istana Tuan, Pang Yue. Dianggap oleh banyak murid Sekte Iblis sebagai orang gila dari Istana Tuan, Pang Yue mendominasi tindakannya dan memiliki kekuatan tempur yang ekstrim. Dia juga satu-satunya yang begitu percaya diri untuk pergi ke tempat ini sendirian. Di ujung lain dari kolam darah berdiri lebih dari 100 pembudidaya di bangun yang sama, jelas mereka berasal dari faksi yang sama. Memimpin mereka adalah seorang pria berjubah ungu. Tangan di belakang punggungnya, dia memiliki tatapan yang dalam dan misterius. Matanya tampak seperti mampu memancarkan cahaya ilusi yang bisa menyihir hati seseorang. Di samping pembudidaya berjubah ungu, ada lusinan pembudidaya lain dengan pemimpin mereka mengenakan jubah merah-merah. Dengan bibir mengerucut, wajahnya tanpa ekspresi dan tatapannya sangat dingin. Suzimo menyapu pandangannya dan secara kasar bisa mengatakan bahwa selain mereka, ada 3 faksi di tempat ini. Pembudidaya potongan bas sendirian, pembudidaya berjubah ungu dengan 100 pembudidaya anehnya dan pembudidaya berjubah merah dengan lusinan pembudidayanya. Tentu saja, bisa juga 4 faksi. Jika Suzimo benar, mayat yang mencoba membunuhnya 2 kali sebelumnya seharusnya bukan milik salah satu dari ketiga faksi ini. Termasuk dia, ada 4 faksi. Jika mayat itu ada di sini, dengan kemampuan penyamarannya, dia tidak akan ditemukan oleh Suzimo sampai dia mengeluarkan niat membunuh. Ketika Suzimo dan gadis berbaju merah muda tiba, para pembudidaya dari 3 faksi bereaksi berbeda. Pembudidaya Bascut tidak bergerak, dia bahkan tidak membuka matanya. Kultivator berjubah ungu menatap gadis berbaju merah muda dan menyeringai dingin. Kultivator berjubah merah itu acuh tak acuh dan tetap diam. Kesamaan dari ketiga faksi adalah bahwa mereka semua secara tidak sadar mengabaikan Suzimo. Saat itu, di jalan bercabang tidak jauh, sekelompok pembudidaya tiba. Mereka dipimpin oleh seorang pria berjubah hitam, mereka adalah pembudidaya Sekte Bumi Jahat yang Suzimo telah bertukar pukulan dengan sebelumnya. Ketika pembudidaya berjubah hitam itu melihat Suzimo, pupil matanya sedikit mengerut dan ada kilatan niat membunuh. Awalnya, pembudidaya berjubah hitam membawa lebih dari 100 orang bersamanya. Namun, lebih dari 20 dari mereka terbunuh setelah pertukaran pukulan singkat dengan Suzimo. Bahkan, dia hampir mati juga. Tak lama, beberapa orang muncul. Mereka dipimpin oleh seorang pria yang sangat tampan. Memegang kipas lipat, pria itu memiliki kulit seperti batu giok. Matanya mirip dengan bintang yang berkilauan dan dia memiliki sikap yang luar biasa. Ditambah dengan satu set jubah putih, dia adalah apa yang orang sebut sebagai pria gagah. Pria itu tersenyum tipis dan memiliki tatapan lembut. Dibandingkan dengan pembudidaya berjubah ungu dan potongan bas, dia dianggap normal dan tidak tampak seolah-olah dia berasal dari Sekte Iblis. Pria berjubah putih itu ditemani oleh 4 wanita cantik. Mereka semua memiliki penampilan cantik dan sosok anggun, memancarkan gaya mereka sendiri yang berbeda. Memalingkan pandangannya, pria berjubah putih itu menatap gadis berbaju merah muda itu dan berkata dengan lembut, "Yaner, tempat ini sangat berbahaya. Datang ke sisiku." Hehe, gadis berbaju pink itu terkekeh. "Sangguan Yu, maaf mengecewakanmu. Tapi, seorang idiot dari Cloud Rain sektemu terbunuh olehku." Oh, kultivator berjubah putih bernama Sangguan Yu tidak tampak terkejut sama sekali saat dia mengangguk. "Yan Fei, saya berharap dia akan mati. Hanya saja, saya tidak menyangka dia akan mati secepat itu. Saya pikir dia akan bisa tiba di sini bersamamu setidaknya." Petik 2. Meskipun dia adalah murid dari Cloud Rain Sekte, dia melakukan kesalahan yang paling keji, jawab gadis berbaju merah muda itu. Fufu, Sangguan Yu tertawa. Dia hanya murid Sekte Iblis biasa. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan gadis murni dari Sekte Iblis kita? Itu normal bahwa dia akan mati. Petik 2. Berhenti sejenak,
Sang Guan Yu menyapu pandangannya ke arah Sang Guan Yu dan mengipasi dirinya sendiri, bertanya dengan sikap santai, Yaner, siapa itu? Dia pengawalku. Gadis berbaju merah muda itu berjalan maju, melingkarkan lengannya di bahu Suzimo, dan menjawab dengan suara lelah. Oh, Sang Guan Yu tersenyum dan berkata samar, dia cukup mampu untuk bisa sampai di sini, sayang sekali dia akan mati. Saat itu, Su Zimo menoleh ke samping dan menatap gadis berbaju merah muda itu. Ada kilatan ejekan di matanya saat dia berkata dengan tenang, gadis murni dari Sekte Iblis. Memang, Anda adalah seseorang dari Sekte Iblis. Petik 2. Aku juga tidak ingin menyembunyikannya darimu, tapi... Gadis berbaju merah muda hendak menjelaskan ketika dia diinterupsi oleh Suzimo, aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Siapapun dari Sekte Iblis, jika saya bertemu satu, saya akan membunuh satu. Puff. Setelah mendengar ini, seseorang tidak bisa menahan tawa. Tempat apa ini? Siapa orang-orang di tempat ini? Kultivator berjubah hijau itu pasti benar-benar bodoh untuk berani mengatakan hal seperti itu. Hahaha. Serangkaian tawa pecah dari kerumunan. Bahkan pembudidaya bascut yang telah menutup matanya sepanjang waktu menoleh untuk melihat Suzimo. Siapa orang ini? Sungguh kerusuhan. Aku tidak tahu. Mungkin ada yang salah dengan otaknya sehingga dia mulai mengeluarkan omong kosong. Hampir semua yang hadir tertawa. Namun, pembudidaya berjubah hitam dari Sekte Bumi Jahat tidak. Sang Guan Yu tersenyum. Yaner, pembudidaya itu cukup menarik. Aku hampir tidak tahan untuk membunuhnya. Gadis berbaju merah muda mengabaikan orang lain. Dia memandang Suzimo dan berkata dengan sedih, Saudara Su, kamu berjanji akan melindungiku. Iya, Suzimo mengangguk. Kata-katanya selanjutnya hampir membuat gadis berbaju merah muda itu muntah darah karena marah. Aku akan menarik kembali kata-kataku, Suzimo melanjutkan tanpa ekspresi. Sambil menggertakkan giginya, gadis berbaju merah muda itu berkata, bagaimana kamu bisa menjadi tidak tahu malu ini? Jangan lupa, aku memberimu lebih dari 400.000 batu roh. Suzimo menunjuk ke arah para pembudidaya di sekitarnya dan berkata dengan suara rendah, jika saya tidak salah, mereka semua juga berasal dari Sekte Iblis. Tanah warisan di sini milik kalian dari Sekte Iblis. Kamu memikatku ke tempat ini dengan niat buruk. Jika saya tidak memiliki beberapa trik di lengan baju saya akan berakhir dalam situasi yang sama dengan Wu Xiangming, Yan Fei dan yang lainnya. Untuk 400.000 batu roh, aku bisa melindungimu. Tapi membeli hidupku dengan jumlah itu terlalu murah. Pada saat itu, gadis berbaju merah muda itu terkejut. Keduanya begitu dekat sehingga dia benar-benar bisa merasakan niat membunuh Susimo. Gadis berbaju merah muda itu menegang seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia tahu bahwa jika dia tidak menangani ini dengan benar, pria berjubah hijau itu akan benar-benar membunuhnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Gadis berbaju pink tiba-tiba berkata. Suzimo tetap diam dan hanya menatap gadis berbaju merah muda itu dengan dingin, telapak tangannya sudah berada di pegangan Cold Moon Sabre. Menjangkau, gadis berbaju merah muda melepas cadarnya perlahan dan memperlihatkan wajah cantik yang sempurna. Dia berkata dengan lembut, namaku Ji Yaoyan. Bab 171, ini kesempatan bagus untuk membunuh kalian semua. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Saat gadis berbaju merah muda melepas kerudungnya, napas semua orang membeku sesaat. Meskipun banyak murid Sekte Iblis telah melihat wajah cantik tiada taraf itu sebelumnya, mereka masih bisa merasakan rasa takjub yang belum pernah terjadi sebelumnya melihatnya sekali lagi sehingga mereka lupa bernapas sejenak. Su Zimo juga tertegun sejenak. Kata-kata apapun yang bisa menggambarkan kecantikan gadis berbaju merah muda itu sepertinya tidak cukup untuk saat ini. Tapi dengan sangat cepat, mata Su Zimo kembali jernih. Sambil mengerutkan kening, dia bergumam pelan, Ji Yaoyan. Dia mengingat adegan bagaimana dia bertemu Gusi dan Gusi di rumah lelang harta karun langit sebelumnya dan secara bertahap menyadarinya. Selain itu, dia bisa melihat jejak Ji Yaoxue dari gadis berpenampilan pink itu. Dia kakak perempuanmu? Su Zimo bertanya dengan dingin. Tersenyum dengan bibir mengerucut, gadis berbaju pink itu mengangguk. Dia percaya bahwa dia tidak perlu banyak bicara agar seseorang dengan kecerdasan Su Zimo dapat menebak identitasnya. Dengan hubungan itu, dia tidak akan membunuhnya bahkan jika dia adalah gadis murni dari Sekte Iblis. Cukup benar, niat membunuh di mata Su Zimo menghilang. Ekspresinya berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi di sini? Mengapa Sekte Iblis berkumpul di sini? Petik 2. Pernahkah Anda mendengar tentang 7 Sekte Iblis? Ji Yaoyan tidak menjawab dan malah bertanya.
Su Zimo menggelengkan kepalanya. Sebuah kekek datang dari samping. Banyak murid Sekte Iblis memandang Su Zimo dengan jijik seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Kultivator berjubah hitam dari Sekte Bumi Jahat adalah satu-satunya yang cemberut bibirnya dan meratap dalam hati, terus berpura-pura. Saya tidak percaya siapapun dari Sekte Abadi tidak akan pernah mendengar tentang 7 Sekte Iblis. Ji Yaoyan berkata, yang disebut 7 Sekte Iblis mengacu pada Illusion Vincult, Zenith Sect, Overlord Palace, Hidden Death Sect, Pure Maiden Sect, Cloud Rain Sect dan Malevolent Earth Sect. 7 sekte ini semuanya adalah faksi teratas di daratan Tianhuang. Salah satu tokoh atau patriark perkasa di sekte ini lebih dari cukup untuk menghancurkan kelima sekte utama dinasti Zhou besar. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Meskipun komentar Ji Yaoyan tidak terdengar seperti masalah besar, ada peringatan di dalamnya, dia memberitahu Su Zimo untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Kalau tidak, puncak etiril bisa hancur karena ini. Beberapa orang yang berdiri di depan adalah pewaris iblis dari berbagai sekte iblis. Pembudidaya berjubah ungu itu berasal dari Illusion Vincult, pembudidaya berjubah darah berasal dari Zenith Sect, pembudidaya Bascut adalah orang gila dari Overlord Palace. Adapun pembunuh yang mencoba membunuh kita sebelumnya, dia adalah pewaris iblis dari sekte kematian tersembunyi, pembunuh berwajah 1000. Ji Yaoyan menunjuk beberapa dari mereka dan Su Zimo mengalihkan pandangannya ke kerumunan sebelum akhirnya melihat kembali ke Ji Yaoyan. Kamu pewaris iblis sekte mana? Hehe, aku dari sekte gadis murni. Ji Yaoyan mengedipkan matanya dan tersenyum main-main. Jika Ji Yaoyan tidak mengakuinya secara pribadi dan Su Zimo tidak ada di sana untuk menyaksikan, dia tidak akan membayangkan bahwa gadis lugu dengan senyum mempesona tepat di depannya adalah seseorang dari sekte iblis. Para ahli waris iblis dikumpulkan di sini untuk warisan tempat ini. Karena garis keturunan sekte gadis murni diturunkan sendirian, saya tidak memiliki pembantu seperti mereka. Jadi, kau harus membantuku. Ji Yaoyan mengangkat tinjunya dan berkata dengan antisipasi. Iblis Ji, ada formasi kunci roh kuno di sini. Jika Anda ingin mendapatkan warisan melawan lunatik Pang, kita harus bergabung. Pewaris iblis dari Illusion Vincult tiba-tiba berkata. Ji Yaoyan berbisik, dari 7 sekte iblis, Istana Tuan adalah yang terkuat dalam pertempuran jarak dekat. Nama pembudidaya potongan bas itu adalah Pang Yue, Anda harus mewaspadainya. Petik 2. Bahkan tanpa pengingat Ji Yaoyan, Su Zimo pasti akan mewaspadai orang itu. Tepatnya, dia mengawasi setiap pewaris iblis itu. Jika 7 sekte iblis sama menakutkannya dengan yang dikatakan Ji Yaoyan, bagaimana mungkin pewaris iblis yang hadir semudah itu untuk dihadapi? Saat itu, Pang Yue dari Overlord Palace tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan gembira di tatapannya saat dia berkata perlahan, kami semua dari Sekte Iblis, jadi izinkan saya mengingatkan Anda semua. Siapapun yang ingin mundur harus melakukannya sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah apapun jika kita mulai bertarung nanti. Petik 2. Itu adalah kata-kata yang sombong. Dia adalah satu-satunya orang dari Istana Tuan. Sementara 6 sekte lainnya memiliki keuntungan untuk dapat bergabung, pria ini tidak hanya tidak takut, dia bahkan mengancam mereka. Itu bukan karena Pang Yue adalah yang terkuat di antara ahli waris iblis, itu karena kehadiran formasi kunci roh kuno. Dengan energi roh semua orang terkunci, mereka hanya bisa mengandalkan pertarungan jarak dekat. Overlord Palace adalah yang terkuat dari 7 sekte dalam hal pertempuran jarak dekat. Kehadiran formasi kunci roh kuno juga merupakan keuntungan bagi Su Zimo. Jika itu adalah bentrokan yang tepat, dia tidak akan cocok untuk pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat. Namun, dia bisa menekan yang terakhir dalam pertarungan jarak dekat. Kami pasti akan bergabung. Tiba-tiba, pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat berkata, namun, kita harus membunuh orang luar sebelum bergabung. Kalau tidak, dia hanya merusak pemandangan. Tatapan pewaris Sekte Bumi Jahat jatuh ke Su Zimo, jelas siapa yang dia maksud sebagai orang luar. Setelah menderita kerugian besar dan hampir mati di tangan Su Zimo, dia secara alami tidak akan membiarkan ini terjadi. Sang Guan Yu melambaikan kipasnya dan mengangguk, berkata dengan suara lembut, kedengarannya benar. Tidak peduli apa, ini adalah perjuangan internal Sekte Iblis. Tidak baik membiarkan orang luar melihatnya. Fufu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Dia mengamati sekeliling dan menyatakan dengan keras, kamu ingin membunuhku. Banyak murid Sekte Iblis memiliki ekspresi dingin, membawa tatapan mengejek di mata mereka. Namun, Su Zimo melanjutkan, sungguh langka bagimu pewaris iblis dikumpulkan hari ini. Ini kesempatan bagus untuk membunuh kalian semua. Dan kau,
Suzimo memandang pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu beruntung bisa melarikan diri lebih awal. Serahkan hidupmu sekarang. Ketika mereka mendengar itu, semua orang tercengang. Pewaris Sekte Bumi Jahat telah bertukar pukulan dengan pembudidaya berjubah hijau. Dan, dia bukan tandingan lawan dan harus kabur. Apa latar belakang orang ini? Sebelum ada yang bisa menyelesaikan pikiran mereka, tubuh Suzimo bergoyang dan dia mengeluarkan pedang bulan dingin di pinggangnya, dia mengambil langkah pertama. Bergegas menuju kelompok dari Sekte Bumi Jahat, dia berlari dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga meninggalkan banyak bayangan. Oh, Pang Yue berkomentar dengan sedikit terkejut saat kegembiraan di matanya meningkat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui seberapa kuat ledakan tindakan sederhana dari Suzimo itu. Menarik. Pang Yue tersenyum seolah dia telah menemukan mangsa. Semuanya, tolong bantu aku. Orang itu berasal dari Sekte Abadi. Pewaris Sekte Bumi Jahat mundur dengan cepat dan berteriak. Dia telah menyaksikan kekuatan Suzimo sebelumnya dan tentu saja tidak cukup bodoh untuk melawan Suzimo secara langsung. Seseorang dari Sekte Abadi. Keberanian seperti itu. Kamu meminta kematian. Setelah mendengar kata-kata, Sekte Abadi, banyak murid Sekte Iblis mengeluarkan niat membunuh mereka. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan bergegas maju, mengelilingi Suzimo. Suzimo mengayunkan pedang bulan dinginnya dan turun dari langit, seolah-olah dia ingin membelah kekosongan menjadi dua. Meskipun pewaris iblis berhasil menghindarinya, dua pembudidaya Sekte Bumi Jahat lainnya terperangkap di dalamnya. Mereka berdua tidak punya waktu untuk berpikir saat mereka mengerahkan kekuatan di kedua tangan dan menyalurkan darah mereka. Mengangkat pedang di tangan mereka, mereka mendorong dan bertahan ke atas. Dentang. 3 pedang bertabrakan satu sama lain. Retakan, retakan, retakan. Pedang dari dua pembudidaya Sekte Bumi Jahat hancur ketika keduanya bergetar hebat seolah-olah mereka disambar petir. Batuk darah segar, mereka dikirim terbang. Semua orang terkejut. Satu tebasan mengandung kekuatan yang begitu menakutkan.